Pun Ustaz. Alhamdulillah. Asmanipun Kula Ubed Ahmad Ubaidi. Oh nggih, kula Fajar. Oh nggih, alhamdulillah. Selalu terbit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Bapak-bapak sekalian dan juga teman-teman sekalian masih diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan iman Islam, sehingga masih melaksanakan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kedua kalinya sholawat serta salam patut kita haturkan, patut kita curahkan kepada uswah kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berharap kita memohonkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ubaid, atau nama lengkapnya adalah Ustadz Ahmad Ubaidi Hasbillah. Beliau insya Allah yang akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini dengan tema yaitu cara Nabi berinteraksi dengan muzakir. Baik, langsung saja saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, kemudian yang kedua ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhi Eko. Kemudian yang ketiga adalah acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kemudian disambung dengan doa, kemudian diiringi dengan bentuk. Baik, langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhi Iko. Untuk waktu dan tempat kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Semoga dengan bacaan Al-Quran tersebut menambah keberkahan acara kajian pada pagi hari ini. Baik, untuk acara yang ketiga yaitu adalah acara inti, yaitu tausiah dari Ustadz Ubaid tentang bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan Muzamil. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pimpinan lembaga ambil zakat begitu ya, Hidayatullah, dan juga para hadirin wal hadirat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imannya dan juga dengan ilmunya. Alhamdulillah, mengawali pagi hari ini ya, mari kita buka lembaran baru kehidupan kita di pagi yang cerah ini dengan syukur, dengan ungkapan syukur secara lisan dan juga syukur secara hati maupun syukur secara perbuatan, karena sudah kita ini diberikan nikmat yang luar biasa banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kalau kita disuruh menyebutkan 1, 2, 3 itu kesulitan, padahal jumlahnya itu tak terhingga. Ini kalau kita disuruh menyebutkan mungkin baru nikmatnya apa, makan, menu makanannya, menu minumannya, paling sebatas itu. Punya teman, punya ini, urutan ke-5, urutan ke-10, urutan ke-11 sudah nggak bisa menyebutkan lagi, padahal dalam setiap waktu, setiap detik tak terhingga jumlahnya nikmat Allah kepada kita. Kalau kita nggak bisa berterima kasih, nggak bisa mensyukuri sedikit pun dari situ, rasanya bukan hanya kita menjadi orang yang rugi, di samping rugi kita juga menjadi orang yang celaka. Naudzubillah. Makanya tadi kita diingatkan oleh qari yang membacakan beberapa ayat Al-Quran tadi itu, bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, demikianlah orang-orang yang kasaba sayyi'ah, yang berusaha mengusahakan suatu keburukan, kejahatan, melakukan suatu keburukan, suatu kejahatan. Jadi dia kerja. Kasaba itu artinya kerja. Nah, dan kerjanya ini juga bukan kerja yang asal-asalan, bukan sekedar melakukan sesuatu, tapi memang dia merencanakan, berarti profesi. Siapa yang punya profesi yang kemudian profesinya itu bergerak di bidang yang jelek, kejahatan, memang sengaja.
dalam bidang kejahatan. Kan ada ini mafia, sebutannya begitu ya biasanya. Salah satunya. Nah, fa'ahatat bihi khati'atuh, sehingga kesalahan, kekeliruannya, dosanya itu sudah meluas meliputi segala sesuatu. Artinya gara-gara dia punya profesi yang buruk ya, maka semua amalnya ya menjadi penuh dengan dosa. Faulaika ashabun nar, kalau sudah begitu nggak ada yang layak tempatnya kecuali di neraka. Ulaika hum fiha khalidun, dan mereka itu di dalam neraka ya kekal. Ya, kenapa? Karena sudah ahatat bihi khati'atuh, dirinya itu sudah penuh dengan khati'ah, karena profesinya memang profesi yang sayyi'ah, profesi yang mengusahakan suatu hal yang buruk. Tapi alladzina amanu wa amilus shalihat, tadi apa itu? Sedangkan orang-orang yang selalu beriman dan beramal soleh, mereka semua ini tempatnya ya di surga. Hum fiha khalidun, sama, mereka di dalam surga kekal. Kenapa? Karena isinya amal soleh, karena profesinya profesi yang baik, profesi yang bersih. Bicara terkait dengan profesi panjenengan semua ini adalah profesi yang luar biasa mulia. Kenapa? Karena boleh disebut, boleh dibilang profesi pertama atau profesi bahkan mungkin satu-satunya mungkin ya, satu profesi yang didirikan, dibentuk oleh Rasulullah ya profesi amil zakat. Kalau profesi sebagai panglima itu sebelum Rasulullah ada, sebelum Rasulullah diutus sudah banyak. Profesi sebagai panglima, sebagai tentara, sebagai pejuang, sebagai penjual, pedagang, bisnismen itu biasa, sudah umum, sudah manusiawi. Tapi satu-satunya profesi yang disebut dalam Al-Quran yang memang munculnya itu ya dari dalam tradisi Islam, itu profesi apa? Wal amilina 'alaiha, amilina 'alaz zakah, yaitu orang-orang yang mengelola, mendistribusikan, yang mengumpulkan ya, zakat. Nah, ini semua adalah profesi yang belum ada ya, sebelum Rasulullah diutus. Profesi ini belum ada. Kenapa? Karena zakatnya belum ada gitu. Nah, setelah zakat disyariatkan, setelah umat Islam meluas kemana-mana, maka zakat ini perlu dimanage dengan baik. Maka Rasulullah membentuk satu tim ya, tim relawan ya, profesi ya, yang namanya itu adalah amil zakat. Dari ini disebar oleh Rasulullah ke berbagai daerah. Isinya ya kebanyakan anak-anak muda. Nah, seperti yang saya lihat di hadapan saya ini. Nah, dari situ apa yang kemudian menjadi sasarannya? Tentu zakat itu yang sasaran utamanya, atau amil zakat ini sasaran utamanya ini nanti adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah, diberikan kelebihan anugerah, diberikan nikmat lebih berupa materi. Sebenarnya Allah memberikan nikmat itu sama buat setiap orang itu. Ada orang yang diberi nikmat ya, lebih di bidang hartanya, tapi kesehatannya dikurangi. Ada yang diberi nikmat lebih di bidang ilmunya, tapi hartanya agak dikurangi. Enggak dikurangi sih, porsinya mungkin ya enggak enggak sebanyak yang lain, nah begitu, enggak dikurangi. Allah enggak mengurangi kok. Hanya saja mungkin nominalnya enggak sama, tapi semua rasa nikmatnya sama sebenarnya. Yang punya ilmu juga merasa galau, sebagaimana yang punya harta juga merasa galau, bentuk kegalauannya yang beda. Sini ya ada yang punya harta diberi kegalauan ya, entah ujiannya ujian rumah tangganya, ujian saingan bisnisnya, ujian kesehatannya dan lain sebagainya. Yang punya ilmu juga diberi kegalauan, macam-macam, beda-beda setiap orang. Tapi pada prinsipnya itu maha adilnya Allah. Nah, hanya saja ada orang yang pandai menemukan nikmatnya Allah itu, dan ada yang tidak pandai. Nah, sehingga yang pandai meskipun kelihatannya nominalnya sedikit, jumlahnya sedikit, maka dia akan pintar bersyukur. Nah, makanya kemudian ada orang-orang yang meskipun dalam kondisi kesulitan, tapi tetap dia mau berinfak, tetap mau berzakat. Nah, ini banyak. Ada juga yang sudah diberikan karunia lebih, tapi nggak kuat untuk berinfak, nggak kuat untuk bersedekah.
Kenapa? Karena menganggap yang gede itu, nikmat yang gede berupa materi itu belum terasa nikmat olehnya, makanya sulit untuk dikeluarkan. Nah, maka di sini Rasulullah ya punya strategi. Maka tadi kita mencoba untuk mempelajari bagaimana sih cara Rasulullah berinteraksi dengan para muzaki, para munfik, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Ini apa yang dilakukan Rasulullah? Interaksinya bagaimana? Kita lihat dulu, ada di masa Rasulullah itu banyak sekali orang-orang kaya, sahabat-sahabat kaya, triliuner, bukan hanya miliarder ya, bukan hanya miliuner tapi triliuner. Satu diantaranya yang paling terkenal itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ini dikabarkan ya, saat wafat dinar ya, tabungan dinarnya, entah tabungan atau apa dulu namanya ya. Nah, dihitung di sana itu ada sekitar 300-an juta dinar. Loh. Ini dalam sejarah, para sejarawan mencatat demikian. Nah, di antaranya Imam Ibnu Katsir ya, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, kalau dikurskan sekarang kira-kira itu ya sekitar 6, sekian triliun lagi. Ya, atau bahkan Napa niku? Crazy rich. Oh, istilahnya bukan lagi triliuner gitu ya. Ternyata istilahnya lebih keren lagi itu. Crazy rich ya. Orang kaya yang gila itu. Kaya yang gila atau gila apa itu? Gila kayanya gitu ya. Luar biasa kayanya. Sampai nggak bisa diungkapkan, bikin orang gila. Nah, yang yang lihat tak itu loh bisa tergila-gila gitu. Nah itu. Nah itu yang berupa uang, belum yang dihitung nanti berupa onta, masih ada ratusan onta di situ. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf itu seperti itu, orang terkaya. Nah, tapi beliau terkenal sebagai orang yang sangat dermawan dan nggak tanggung-tanggung. Ternyata ketika Rasulullah menyebut 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya ada nama Abdurrahman bin Auf, sugih di dunianya, akhiratnya juga kaya raya, masuk surga dijamin loh. Kita yang nggak kaya-kaya, nggak crazy rich itu ya, rich enggak, crazy mungkin gitu ya. Nah, belum tentu dijamin masuk surga. Maka kita jangan sampai kasabah sayyi'ah. Harus paling tidak kita tadi amanu wa amilus sholihat, harus selalu beriman dan beramal soleh, minimal itu wes. Kalau Abdurrahman bin Auf sudah jaminan surganya ada dari Rasulullah langsung yang menjamin, karena ada asyarah mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 5 diantaranya itu crazy rich semuanya, triliuner semuanya ya. Sisanya nanti 3 khalifah, Abu Bakar, Umar, Ali, karena Utsman masuk ke dalam triliuner, masuk ke dalam crazy rich. Nah, yang kedua setelah Abdurrahman bin Auf, yang kedua yang paling kaya dari para sahabat itu saat wafat meninggalkan harta sekitar 5 triliunan. Nah, itu siapa? Utsman bin Affan, juga dijamin masuk surga. Rasulullah menegaskan Utsman fil jannah. Nah, kemudian berikutnya nanti ada sahabat Talhah ya. Talhah bin Ubaidillah ini juga menjadi sahabat terkaya. Saat wafat ada sekitar 2, sekian triliun yang berupa dirham. Nah, kalau tadi dinar-dinaran, nah, dinar-dinar ya. Nah, sekarang dirhamnya. Itu kalau dikurskan sekitar 2, sekian triliun, dan itu di luar harta yang tadi, yang bukan uang gitu ya. Kemudian berikutnya ada Az-Zubair bin Awam. Wah, ini dirham yang ditinggalkan saat wafat dulu ada sekitar 500 miliar kalau kurskan sekarang. Dan terakhir ada sahabat Sa'ad. Nah, ini sekitar 200 sekian miliar. Hitung, mengkurskan dengan mata uang hari ini. Nah, akhirnya muncul angka-angka tadi. Nah, muncul angka-angka tadi itu yang berupa uang. Dan menariknya 5 sahabat tadi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian kemudian Az-Zubair dan Sa'id bin Abi Waqqas. 5-nya ini semua termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Satu lagi sebenarnya yang kaya juga,
tapi ini nggak bisa ditiru oleh semua orang, saya kira itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Aslinya Abu Bakar itu kaya, tapi memilih untuk mewakafkan seluruh hartanya tanpa kecuali untuk umat Islam, disedekahkan semuanya untuk Rasulullah SAW, sampai Rasulullah mengapresiasi lah ini nanti bagaimana cara berinteraksi dengan muzaki. Rasulullah itu kemudian interaksi pertama beliau selalu mengapresiasi, ya, memuji, merefleksikan apa yang menjadi yang dirasakan oleh beliau terkait dengan apa yang dilakukan oleh seorang muzaki. Lah cara merefleksikannya bagaimana? Suatu ketika Abu Bakar ini, ya, setelah mewakafkan semua hartanya, kemudian yang dilakukan Rasulullah apa? Diungkapkan oleh beliau, ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada satu harta pun, ya, tidak ada satu harta pun yang bermanfaat untukku, bukan untuk pribadi Rasulullah sebenarnya, tapi yang Rasulullah betul-betul rasakan keberkahan manfaatnya itu, ya, selain atau yang menyamai, ya, manfaat yang timbul dari harta yang disedekahkan oleh Abu Bakar. Masya Allah, Abu Bakar langsung nangis dengar itu. Nah, maka salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh kita dalam berinteraksi, khususnya para amil nih, ya, dalam berinteraksi dengan seorang muzaki adalah bagaimana kemudian kita bisa merefleksikan perasaan kita yang betul-betul. Kita harus bisa merasakan manfaat dari zakat itu apa. Kita yang tahu, karena apa? Karena kita yang menyalurkan. Nah, kita yang menyalurkan. Muzaki boleh jadi tidak tahu hartanya itu disalurkan kemana, tapi kita sebagai penyalur, kita sebagai distributor, kita yang mengelola, kemudian kita bisa melihat, oh ini disalurkan misalnya kepada fuqara masakin secara langsung, kemudian fuqara masakin ini bisa bangkit menjadi muzaki, menjadi pengusaha sukses yang kemudian juga ikut berzakat. Yang bisa merasakan tahu langsung sinten? Amil. Karena amil yang tahu, oh dulu sukses itu dibantu oleh lembaga amil zakat Hidayatullah. Nah, setelah itu yang bersangkutan dibina, ya, oleh lembaga ini sampai kemudian sukses menjadi, ya, milioner, menjadi apa? Rich, crazy rich. Ya. Kemudian aktif berzakat kembali sebagaimana yang muzaki yang pertama tadi itu. Nah, hartanya Abu Bakar itu begitu. Kalau dibandingkan dengan hartanya Abdurrahman bin Auf dengan hartanya Utsman bin Affan, memang nominalnya nggak seberapa, tapi belum ada yang mampu menandingi, ya, hartanya Abu Bakar, ya. Karena apa? Seluruh hartanya, kata Abu Bakar di situ sambil menangis, hal mali illa laka ya Rasulullah, fa ana laka, bahkan saya itu saya wakafkan untuk engkau ya Rasulullah, saya wakafkan diri saya ini untuk Islam ya Rasulullah. Saya nggak akan mengambil manfaat dari diri saya sendiri. Ibaratnya kalau saya makan itu memang saya merasa lezat, merasa enak, merasa kenyang, tapi kenyangnya saya, lezatnya saya ini untuk apa? Oh, untuk, ya, Islam. Nah, saya punya harta, nah, yang nggak ibaratnya nggak dikorbankan, nggak disedekahkan saat itu, dalam ini bahasa kinayah, ya, bahasa majas, yang tidak disedekahkan saat itu hanya iman, hanya Allah saja, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, oh itu milik saya, nggak saya sedekahkan kepada orang lain. Nah, tapi tetap beliau berbagi ilmu, ya, dalam artian harta boleh saya kasihkan ke orang lain, tapi Allah dan Rasulnya, wah, karena saya cinta banget, ini saya miliki sendiri. Nah, ya. Tapi kalau selain itu, nah, beliau infakkan. Makanya kemudian manfaatnya nyata itu dari, ya, infaknya Abu Bakar yang mungkin secara nominal tidak sampai triliunan, tetapi kemudian itu bisa membangkitkan, ya, sekian banyak panglima-panglima perang, sekian banyak pemuda-pemuda yang sukses, yang berilmu,
sekian banyak orang-orang fakir miskin yang kemudian bangkit menjadi triliuner. Kita lihat misalnya di sana ada sahabat Bilal, itu salah satu sosok yang kemudian diangkat derajatnya, sosialnya, ekonominya oleh Abu Bakar, dan itu gak tanggung-tanggung Abu Bakar itu. Nah, maka kemudian muncullah sosok Bilal yang luar biasa besar jasanya dalam perkembangan Islam. Nah, itu makanya kemudian Rasulullah merefleksikan, Rasulullah mengungkapkan apa yang beliau rasakan dari hasil infaknya Abu Bakar tadi. Manafa'ani malun qattu. Masya Allah, saya merasakan sendiri, saya melihat sendiri apa yang saya rasakan. Harta infaknya Abu Bakar ini manfaatnya, keberkahannya, kebaikannya luar biasa, tumbuh berkembang, dan itu tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai. Nah, kita sebagai amil tadi berarti harus punya kemampuan apa itu? Merefleksikan itu. Nah, direfleksikan berarti kita menjiwai apa yang hasil atau produk dari suatu zakat. Nanti ketika kita menyalurkan suatu zakat, amanah berupa zakat, nah ini coba dipelajari, kita main perasaan. Nah, apakah kita hanya menyalurkan saja? Jangan sampai kita menyalurkan sekedar menyalurkan tok, beres tugasnya selesai, itu sudah sah, sudah oke, sudah bagus. Tetapi yang dilakukan Rasulullah tadi tidak sekedar menyalurkan begitu, tapi betul-betul merasakan, ini loh banyak orang terbantu. Kita bisa merasakan itu, ada testimoni langsung dari penerimanya yang kemudian itu membuat kita terharu dan seterusnya. Nah, dari ungkapan hati tadi, apa yang kita saksikan dari orang-orang yang sudah sukses bangkit gara-gara terbantu oleh zakat kita. Nah, kemudian Rasulullah merefleksikan apa yang beliau saksikan, yang beliau rasakan itu. Islam ini menjadi tegak, menjadi jaya, menjadi mudah proses dakwahnya itu dari bantuan hartanya Abu Bakar tadi itu. Yang lain banyak donatur. Nah, tapi yang dirasakan Rasulullah yang paling besar pengaruhnya, labetnya, rasanya tadi adalah hartanya Abu Bakar. Jadi mempelajari, berinteraksi dan muzaki, kita pelajari apa yang zakat yang disampaikan oleh muzaki diamanahkan kepada kita. Nah, ini kita betul-betul kawal sampai betul-betul menjadikan orang itu bangkit. Setelah itu kita sampaikan, kita refleksikan kembali kepada sang muzaki. Sebagai ungkapan terima kasih kita refleksikan perasaan kita atas bangkitnya orang-orang yang lemah karena zakat yang dikeluarkan oleh sang muzaki tadi. Kita sampaikan kembali, karena itu juga bagian dari amanah. Perasaan kita itu juga bagian dari amanah. Nah, ini berarti para muzaki ini harus kemudian terus kita kunjungi, harus terus kita jalin silaturahim. Menjalinnya bukan sekedar untuk menarik zakatnya saja, tapi juga kita refleksikan tadi amanah perasaan kita, amanah dari para mustahik yang menerima tadi itu juga kita sampaikan ke sana. Amanahnya apa? Rasa terima kasihnya para mustahik. Nah, maka manafa'ani malun qattu manafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang terasa betul manfaatnya olehku sama sekali, yang menandingi, yang menyamai manfaat yang timbul dari harta sedekahnya Abu Bakar. Nah, itu ungkapan terima kasih loh. Ungkapan terima kasihnya sang mustahik disampaikan oleh Rasulullah kepada muzaki, kepada Abu Bakar dalam konteks ini. Nah, maka nanti kita sampaikan itu. Mungkin kalau kita sudah lakukan yang biasa kita lakukan, setelah berinfak ada terima kasih sudah berinfak melalui lembaga kami. Nah, itu sudah bagus. Tetapi coba kita tambah lagi, bagaimana rasa terima kasih sang mustahik bisa kita sampaikan juga kepada sang muzaki. Nah, maka saya sering lihat ada selebaran-selebaran di medsos, majalah-majalah dan sebagainya, yang itu merupakan laporan dari para lembaga amil zakat. Nah, ini
bagian dari laporan atau ungkapan terima kasihnya sang mustahik kepada sang muzaki disampaikan lewat media-media seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah dalam hal ini ya selalu juga menjalin komunikasi, ya, selalu berkunjung kepada para muzaki sebagai ungkapan terima kasihnya tadi itu. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Talhah. Ini orang kaya raya, meskipun bukan termasuk yang terkaya tadi itu. Tadi ada Talhah, ya. Nah, sekarang ada Abu Talhah. Abu Talhah ini orang Madinah yang paling kaya, paling luas kebunnya, kebun kurmanya. Kalau tadi Abdurrahman bin Auf itu banyak dagangannya, bisnisnya. Nanti ada beberapa sahabat lagi yang kaya karena bisnisnya lah. Kalau Abu Talhah ini kaya karena punya lahan luas, lahan kurmanya, kebun kurmanya itu luas sekali. Salah satunya ada kebun kurma yang beliau miliki dan itu sangat luas, di depan Masjid Nabawi. Sekarang mungkin sudah jadi masjid sekarang itu ya, sudah jadi entah di emperannya atau di mana kalau sekarang ini. Nah, di kebun yang di depan masjid, di sana ada sumur namanya sumur Ha. Nah, sumur Ha, maka disebut dalam hadis itu namanya Biruha. Bir itu adalah sumur, maka ada istilah Bir Ali, ya, Bir Ali yang menjadi mikot ya untuk ihram ya, memulai ibadah haji, ibadah umroh bagi orang-orang yang melintas dari Madinah, berangkat dari Madinah. Nah, itu ada Bir Ali misalnya. Nah, di sana kan ada Bir Ali, ada sumur yang dulu dibangun oleh Sayyidina Ali, yang dulu dibuat oleh beliau. Nah, ini Bir Ali. Nah, ini ada Birha, Biruha. Beliau itu punya sumur Ha banyak. Dinamai Ha, Tolhah. Mungkin itu apa namanya? Rumus ya, apa inisial untuk nama beliau Abu Talhah. Ha, Biruha, Bir, Ha, itu saking banyaknya sumur yang beliau miliki, dan yang paling bagus, paling sumbernya paling bersih karena memang dekat Zam-Zam. Itu adalah sumurnya Abu Talhah di kebun itu. Nah, maka dinamai kebun itu dengan nama Birha. Itu kebun yang paling bagus, paling indah, paling disukai oleh Abu Talhah. Saat, kata Anas bin Malik, saat turun ayat ya, di surah Al-Imran itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa memperoleh albir, kebaikan yang paling tinggi. Nah, istilah kebaikan dalam bahasa Al-Quran itu banyak. Ada as-salihat, itu juga kebaikan ya. Alladzina amanu wa amilus salihat, salih, beriman dan beramal kebaikan, salihat. Ada hasanat, innal hasanati yudhibnas sayyiat ya, itu juga berarti kebaikan. Ada apa? Khairat, al khair, itu juga berarti kebaikan. Nah, ada lagi yang diungkapkan dengan ungkapan bir. Ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada lan tanalul birra. Nah, kalian tidak akan bisa memperoleh albir, kebaikan yang tingkatnya paling tinggi, yang kualitasnya paling tinggi, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian mampu berinfak, berzakat ya, berinfak dengan apa? Bersedekah dengan harta yang paling kalian sukai. Umumnya orang itu menyukai harta yang tentu paling baik menurutnya, umumnya begitu ya, nggak ada menyukai saya suka yang paling jelek, nggak ada. Umumnya manusia begitu. Maka kalau dia mampu menginfakkan sesuatu yang paling dia sukai, nah, berarti dia berhak mendapatkan yang namanya albir tadi itu, kebaikan yang paling tinggi ya, tingkatannya paling tinggi, kualitasnya. Mendengar ayat ini turun ya, disampaikan oleh Rasulullah, Abu Talhah ya, mendengar ayat itu langsung saat itu juga, ya Rasulullah, inna biraha
ya, ahabbu mali ilayya. Sumur Biraha, kebun Biraha ini, kebun hak ini adalah kebun yang paling saya sukai. Dan saya tahu panjenengan itu Rasulullah ya, selalu kalau habis dari Masjid Nabawi mampir ke sumur ini untuk wudhu, untuk minum, untuk istirahat sejenak sebelum nanti melanjutkan aktivitas lain. Nah, Rasulullah selalu mampir itu, dan ternyata Rasulullah juga senang dengan kebun itu, dan Rasulullah sering berkunjung Abu Talhah di kebun itu. Mendengar ayat itu, mulai sekarang ya Rasul, sumur ini, kebun ini saya infakkan, saya wakafkan, saya berikan kepada panjenengan. Para sahabat itu kalau memberikan kepada Rasulullah tentu bukan kok kemudian supaya Rasulullah kaya raya, tidak begitu, tapi terserah diapakan oleh Rasulullah, dan tahu para sahabat itu Rasulullah pasti akan gunakan untuk sosial, untuk kemaslahatan umat. Apa kemudian kata Rasulullah? Ya tentu Rasulullah berterima kasih dari itu, tapi Rasulullah tidak menerimanya begitu saja, langsung disalurkan saat itu juga oleh Rasulullah. Kepada siapa? Kepada kerabat-kerabatnya Abu Talhah. Maka dibagilah itu ya, kebun itu kepada kerabat-kerabatnya. Enggak nunggu Abu Talhah wafat, bukan waris, tapi infak. Kalau waris kan menunggu wafat, ya, pemiliknya menunggu Abu Talhah wafat. Ini tidak, jadi dibagikan langsung kepada kerabat-kerabatnya, sampai kepada keponakan-keponakannya, sampai kepada, dikisahkan di sana salah satunya ada Ubay bin Ka'ab. Ternyata kalau dirunut nasabnya ini, Ubay bin Ka'ab itu keponakannya Abu Talhah, tapi ketemunya di mana? Ketemunya di mbah nomor 7. Apa itu istilahnya? Kita kan ada istilah bapak itu atasan kita nomor 1, habis itu mbah, habis itu buyut, habis itu canggah, habis itu mbah. Terus bingung lah. Nah, baru 6 loh itu, baru 5. Baru 5 tingkat. Lah Ubay bin Ka'ab itu masih saudaranya Abu Talhah, tapi ketemunya dari mbah tingkat 7. Jadi 7 turunan. Berarti kekayaannya Abu Talhah itu, bahasa kita sekarang itu nggak habis dibagi 7 turunan. Nyatanya Ubay bin Ka'ab dapat itu, padahal itu ibnu ammihi. Nah, itu adalah anak dari pamannya, yang paman ini bukan paman adiknya bapak begitu, bukan paman kakaknya bapak, tapi kakaknya mbah-mbahnya dulu. Nah, atau adiknya mbah-mbahnya beliau yang nomor 7 tingkatannya. Berarti tadi kekayaan satu saja itu nggak habis dibagi untuk jumlah 7 turunan. Nah, dan itu kemudian berkah apa itu? Berkah Rasulullah selalu ya mengunjungi Abu Talhah ini, bukan saat mau menarik zakatnya saja, tapi betul-betul beliau berinteraksi dengan sangat baik kepada Abu Talhah, sampai-sampai Abu Talhah itu betul-betul percaya, betul-betul mantap hatinya untuk mewakafkan seluruh hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sebagai kita ini sebagai orang-orang yang mengelola zakat, sudah tentunya ya kita bagaimana membangun trust ya, membangun kepercayaan itu ya dari masyarakat. Nah, supaya apa? Nah, supaya tadi bukan sekedar kita mau ambil zakatnya saja, melainkan juga mengedukasi supaya orang itu betul-betul sadar akan pentingnya berbagi, berzakat dan berinfak. Nah, itu beberapa di antara yang bisa kita lihat. Kemudian pada saat yang lain lagi, ini kisahnya sahabat Utsman bin Affan. Nah, kita tahu bahwa sahabat Utsman bin Affan itu adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 2 kali. Maka disebut sebagai Dzun Nurain, yang punya 2 cahaya. Nah, kenapa? Cahaya yang pertama itu adalah putri beliau, putrinya Rasulullah, yang diperistri oleh Sayyidina Utsman. Nah, kemudian wafat. Nah, terus apa istilahnya kalau di kita ya? Turun ranjang. Ya, turun ranjang ya.
Nah, setelah wafat kemudian menikahi adiknya. Nah, oke. Maka disebutlah Dzunnurain. Lah ini juga menjadi sahabat yang paling kaya dan juga termasuk yang paling dermawan, termasuk crazy rich tadi itu, triliuner tadi, karena hartanya tadi sekitar berapa itu, 5 triliun saat wafat yang ditinggalkan itu ya. Itu sudah dipotong yang diinfakkan oleh beliau, yang disedekahkan oleh beliau sudah nggak terhitung, karena kalau yang diinfakkan itu kan sudah tidak wujud uang lagi di rumah beliau. Tapi yang ada di rumah beliau saat beliau wafat, nah itu ya tadi sekitar kalau dikurskan ya itu sekitar 5 triliunan. Suatu ketika pada waktu perang Tabuk ini tahun 9 Hijriah, di mana dalam Al-Quran disebutkan sebagai sa'atul usrah, masa-masa paling sulit yang dihadapi oleh umat Islam, paceklik ya, masa panas kemarau panjang, masa paling susah buat umat Islam saat itu. Tapi di sisi lain mereka harus berjuang. Nah, maka di situ di perang Tabuk ini perang yang paling, termasuk perang yang paling berat ya, yang dihadapi oleh umat Islam. Suatu ketika Rasulullah sedang membriefing ya, pasukan, karena di sini nggak boleh ada sahabat yang absen, yang alpa dari berjuang di perang tersebut. Nah kemudian Rasulullah memberikan statement, man jahaza haula ghafarallahu lah, siapa yang mau membekali ya, tentara-tentara yang akan kita berangkatkan ini, Allah akan memberikan ampunan. Nah maka di sini kita sebagai orang yang mengelola zakat ini wajib tahu ya, fikih zakat secara komprehensif. Apa hak-hak yang diterima oleh sang muzaki ya, yang pastinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan zakat. Nah, ini kita edukasikan. Nah, maka Rasulullah ketika menyebut begitu, man jahaza haula ghafarallahu lahu. Siapa yang mau membekali para pejuang-pejuang kita yang akan berangkat di medan Tabuk ini nanti, ya, Allah pasti akan mengampuninya. Utsman bin Affan termasuk yang pertama kali ya, mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman saat itu? Beliau hitung seluruh kebutuhan tentara itu sampai kepada tali-tali yang dibutuhkan. Kalau butuh tali sepatu, sampaikan, laporkan, dihitung. Nah, kalau butuh misalnya botol minum dan sebagainya, itu semuanya apalagi sudah dihitung semuanya. Sehingga saat itu kendaraannya saja yang dibutuhkan, yang disumbangkan oleh Utsman bin Affan itu berapa? Ada 1000 kendaraan. Ini kalau kendaraan perang itu nggak tanggung ya, bukan cuma sekedar sepeda ontel, sepeda motor kayak begitu, bukan, mungkin tank ya. 1000 tank, bisa bayangkan itu satu tanknya saja itu berapa itu. Nah, kalau 1000 bisa dibayangkan lah. Ini artinya ini adalah harta yang bukan yang diwaris, melainkan harta yang diinfakkan oleh beliau. Dalam satu kesempatan itu bisa langsung menyumbang 1000 kendaraan tadi, 1000 tank tadi itu. Nah, melihat hal itu Rasulullah sekali lagi merefleksikan. Jadi selalu direfleksikan, dan refleksi itu harus datang dari perasaan kita, dari dalam hati kita. Tidak bisa refleksi itu sekedar pakai mulut saja. Nah, maka kita ungkapkan kayak tadi, mana fa'ani malun qattu mana fa'ani malu Abi Bakrin. Betul-betul saya rasakan manfaatnya ya, infaknya Abu Bakar itu, dan itu tidak tertandingi oleh infak siapapun. Yang lain itu juga terasa manfaatnya. Beliau ini kan infaknya Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Abu Bakar. Ketika ketemu Utsman juga menyampaikan hal yang serupa. Apa kata beliau? Ma darra Utsmanu ma amila ba'dal yaum. Ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Utsman ya, bin Affan ya, di sini
tidak akan ada yang dapat menyakiti atau membahayakan Utsman atas apapun yang telah dia lakukan mulai hari ini, ba'dal yaum, sejak hari ini, setelah hari ini, Utsman semua kegiatannya, semua usahanya, semua aktivitasnya nggak akan rugi apalagi membahayakan dia. Maka Sayyidina Utsman ini semakin lama bukannya semakin miskin, padahal sudah infak 1000 kendaraan tadi itu. Tapi semakin lama malah justru semakin berkembang, semakin nggak merugi, karena doanya Rasulullah, ma darra Utsman ma amilahul yaum ba'dal yaum, tidak akan bisa membahayakan apalagi merugikan Utsman apapun yang dia lakukan ba'dal yaum, setelah hari ini. Maka terbukti tadi setelah diinfakkan 1000 kendaraan lebih, ya kendaraannya saja, belum ke tali-talinya tadi itu, kalau dihitung berapa itu. Nah, kemudian ternyata saat wafat, berarti ini jauh ya setelah kejadian perang Tabuk. Ya, beliau itu wafat tahun 35 Hijriah. Sementara Tabuk tadi tahun 9. Berarti setelah berapa tahun? 26. Oke, sekitar itu ya. Setelah 26 tahunan, nah, apa yang terjadi? Hartanya malah justru habis, malah terus berkembang, yang akhirnya ketika wafat masih ada nominal, kalau dikurskan itu sekitar 5 triliunan lebih, belum onta-ontanya, belum yang lain-lain, harta-harta yang bukan berupa uang itu. Nah, maka kita sebagai orang yang mengelola zakat harus tahu bagaimana fikih zakat secara komprehensif, bukan sekedar hukum-hukum zakatnya saja, kewajiban-kewajiban terkait dengan harta bukan sekedar itunya saja, melainkan juga hak-hak jaminan yang Allah berikan kepada para muzaki itu apa saja. Nah, kita mampu mengedukasikannya. Nah, kemudian dari situlah Rasulullah selalu memberikan edukasi, motivasi, bahkan konsultasi. Misalnya ketika ada sahabat yang termasuk paling kaya lagi tadi, yang paling kaya nomor 5, siapa tadi namanya? Sa'id bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'id bin Abi Waqqas ini suatu ketika pada waktu Fathu Makkah itu beliau sakit keras. Dulu asli orang Mekah, kemudian ikut hijrah ke Madinah, nggak balik-balik ya di Madinah, karena Rasulullah tinggal di Madinah, beliau ngikut tinggal di Madinah, wes nggak peduli, padahal beliau ini orang kaya raya di Mekah, ditinggalkanlah itu semua hartanya di Mekah demi hijrah, patuh taat kepada Rasulullah. Pada saat Fathu Makkah berarti sekitar berapa itu? 12 tahun ya, atau 10 tahunan ya. Nah, sekitar 10 tahunan setelah itu baru beliau berkunjung lagi ke kampung halaman di Mekah. Ternyata sampai sana sakit keras, yang beliau menduga saat itu kayaknya umur saya nggak panjang, ini kayaknya udah terakhir saya ini hidupnya di sini ini. Tapi beliau nggak pengen wafat di situ, pengennya tetap kembali lagi ke Madinah. Nah, sehingga kalau wafat nanti wafat di Madinah, membersamai Rasulullah SAW. Nah, di saat sakit keras ini kemudian Rasulullah membesuk. Nah, berarti kalau ada muzaki yang sakit, ya kita besuk sebagai bentuk silaturahim tadi. Jadi yang paling banyak dilakukan Rasulullah tadi adalah menziarahi, bersilaturahim, mengunjungi para muzaki di momen-momen yang ya momen-momen biasa, momen-momen silaturahim. Nah, salah satunya ini saat sahabat Sa'id bin Abi Waqqas ini sakit keras. Nah, kemudian Rasulullah datang ke sana untuk memotivasi, sekaligus ya memberi edukasi dan konsultasi, memberikan konsultasi. Kata Sa'id bin Abi Waqqas apa? Nah, ya Rasulullah, balagha bi minal waja' ma tara. Ya Rasul, telah terjadi sakit yang keras sebagaimana yang Anda lihat langsung, entah sakit apa ini.
pada diriku. Wa ana dzumalin, dan Anda panjenengan juga pirsa, panjenengan juga mengetahui bahwa saya ini dzumalin, orang yang punya harta banyak. Wala yarisuni illa ibnatun li, dan panjenengan nggih pirsa, panjenengan juga tahu ya Rasul bahwa saya ini punya ahli waris cuma satu-satunya saja, yaitu putri saya tercinta. Nah, ya, wala yarisuni illa ibnatun li wahidah. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, ya Rasulullah, boleh enggak nanti saya sekarang ini saya mau berinfak, bersedekah dengan 2/3 harta saya. Dah, kalau 2/3 harta saya sedekahkan, insya Allah saya meninggal, anak perempuan saya nggak akan jatuh miskin. Karena apa? 1/3 sisanya itu masih nggak karu-karuan. Kalau dimakan anak saya sendiri perempuan ini mungkin sampai dia punya cucu dan cucunya meninggal, itu kayaknya nggak miskin juga kayak. Nah gitu. Karena cuma satu-satunya tadi. Apalagi ini anak perempuan nanti ikut suaminya juga punya harta sendiri. Artinya dia ini sudah ngikut suaminya aja itu sudah nggak mati lah, nggak akan kelaparan. Apalagi masih punya 1/3 dari harta saya ini. Nah, maka beliau kepingin sahabat Sa'id bin Abi Waqqas ini untuk menginfakkan berapa? 2/3 dari hartanya. Kalau tadi saat beliau wafat, uang yang ditinggalkan oleh beliau itu berapa Sa'id bin Abi Waqqas tadi itu? Sekitar 200 miliar. Nah, 200 miliar itu yang ditinggalkan saat itu. 200 miliar dipegang satu orang itu kira-kira piye itu? Nah, ini kan anaknya perempuan satu ini megang duit 200 miliar, itu apa ya kira-kira yang terjadi itu ya? Nah, apa atas entaku bithulutsai mali, bolehkah aku berinfak, bersedekah 2/3 hartaku ya Rasul? Kata Rasulullah, la. Gimana kalau setengah ya Rasul? Fasyatr fanis, ya Rasulullah, kalau setengah bagaimana? La, enggak, jangan. Nah, konsultasi, memberikan konsultasi. Ya. Kemudian gimana kalau 1/3? As-sulusu kasir ya Said, ya bolehlah 1/3 ya. Was-sulusu kasir, oke, boleh 1/3, karena 1/3 itu sudah banyak banget. Jadi dibalik, kalau tadi pengennya Said berapa? 2/3 diinfakkan, 1/3-nya untuk putrinya, untuk ahli warisnya. Nah kalau ini tidak, jadi 1/3-nya diinfakkan, nah, sisanya 2/3 itu untuk ahli warisnya. Dan itu memang kemudian dipahami sebagai wasiat itu, ya, nggak boleh lebih dari 1/3. Nah, oke, maka disinilah Rasulullah memberikan edukasi apa? Innaka antadzara dzurriyyataka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Kamu itu Mas Said, ya, lebih baik meninggalkan putrimu, anak cucumu itu dalam keadaan kaya, ya, daripada engkau tinggalkan dia dalam keadaan nggak punya, dalam keadaan miskin. Kemarin dia kaya raya, ditinggal bapaknya langsung jatuh miskin, meskipun nggak miskin banget, tapi sudah beda kondisinya, itu lebih bahaya lagi. Karena kalau kayak begitu itu akan menimbulkan mental yang mental mengemis, mental nggak bersyukur. Nah, maka di sini kita sebagai lembaga zakat itu perlu ada produk-produk inovasi yang memberikan edukasi, bukan sekedar tentang zakatnya, tapi juga edukasi tentang bagaimana mentalnya para keturunan muzaki ini bisa terjaga terus. Nah, maka ada proyeksi tentang pendidikan, ya, ada alokasi untuk pendidikan. Nah, itu supaya apa, para muzakinya ini nanti anak cucunya juga punya mental yang bukan mental turun, mental yang minta-minta berharap pada uluran tangan orang lain. Nah, yatakaffafunan nas itu. Walasta binafikin nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ajarakallahu biha hatta luqmata taj'alha fi imra'atik. Nah, dan engkau itu memberi nafkah kepada anakmu, kepada keluargamu, kepada istrimu dengan niatan satu, yaitu mengharapkan ridhonya Allah, pasti Allah akan memberikan pahala. Dah nggak usah khawatir. Loh, sudah kayak begini loh, Sa'id bin Abi Waqqas itu masih
khawatir kalau nanti ketinggalan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian Rasulullah mendoakan supaya apa yang diusahakan oleh Sa'id bin Abi Waqqas ini betul-betul diridhoi dan barokah. Akhirnya Sa'id bin Abi Waqqas sembuh, sudah berinfak sekian banyak itu tadi. Nah, ini apa yang dilakukan Rasulullah tadi? Ya, selalu pertama mengunjunginya ketika dia sakit, ya, sang Muzaki ini sakit, dan kemudian terus memberikan motivasi, memberikan edukasi, memberikan konsultasi. Itu salah satu produk yang dipakai Rasulullah dalam mengelola atau berinteraksi dengan menjalin hubungan dengan para muzaki. Nah, kemudian Rasulullah juga memberikan edukasi tentang manajemen keluarga, bagaimana cara membagi harta, mengelola harta di lingkup keluarga. Ini memang kesannya jadi kelihatannya kayak ada sampai ikut campur urusan keluarganya muzaki. Tapi tidak, karena Rasulullah lebih kepada memberikan edukasi, bukan ikut campurnya. Nah, ini bagian dari produk layanan yang diberikan oleh Rasulullah supaya para muzaki ini keluarganya terjaga. Karena kebanyakan orang yang punya kelebihan harta itu, nuwun sewu, mohon maaf, naudzubillah, ada ujian di keluarganya. Entah anaknya yang rebutan harta bapaknya, atau istrinya yang rebutan, ya, karena istrinya lebih dari satu misalnya, gitu. Nah, kan biasanya begitu tuh, ya. Nah, karena sudah punya lebih harta gitu kan. Nah, akhirnya macam-macam konflik keluarga itu. Maka Rasulullah memberikan layanan edukasi itu tadi, manajemen keluarga itu tadi. Itu layanan yang diberikan Rasulullah. Nah, suatu ketika ada sahabat yang termasuk kaya raya. Nuwun sewu sampai jam pinten iki? Jam 9. Oke. Enggak ngelihat tadi. Baik. Nah, ini layanan yang diberikan Rasulullah kepada para muzaki salah satunya berarti apa tadi? Edukasi tentang manajemen keluarga. Nah, bolehlah disebut parenting, bolehlah disebut apa begitu. Nah, karena memang itu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah punya harta lebih. Nah, belum lagi orang yang punya harta lebih ini biasanya kesibukannya juga lebih. Akhirnya nggak sempat ketemu anaknya, nggak sempat ketemu istrinya. Lah, ini bagaimana memanage seperti itu? Perlu ada layanan-layanan konsultasi seperti itu. Suatu ketika ada sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini punya istri, ya, yang kemudian punya anak namanya Nu'man. Tapi Pak Bashir ini dulu sudah pernah punya anak dengan istrinya yang lain atau sebelumnya. Lah, ini orang kaya ya, biasa. Nah, ibunya sahabat Nu'man, ya, ibunya berarti ini punya anak tiri ya, ibunya Nu'man ini minta kepada Pak Bashir, kepada suaminya, sahabat Bashir ini, supaya apa? Memberikan secara khusus tanah atau perusahaan bahkan kepada anaknya, putra kekasihnya, putra kesayangannya yang bernama Nu'man tadi itu. Nah, ini dilaporkan oleh Nu'man sendiri. Nah, kata Nu'man begitu apa? Inna ummi Umrah binta Rawahah sa'alat abi ba'dal mauhibah min malihi. Nah, jadi li gitu ya. Jadi ibuku yang bernama Umrah binti Rawahah itu pernah minta kepada ayahku supaya memberikan beberapa hartanya secara khusus atas nama aku. Nah, kata Nu'man tadi. Nah, kemudian Nu'man ya mau gitu ya, disuruh istrinya, apalagi Nu'man Bashir ya, sahabat Bashir. Nah, apalagi Nu'man ini adalah putranya juga, putra kandungnya juga, ya nggak ada masalah loh gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah mendengar itu. Nah, sahabat Bashir ini juga kemudian berkonsultasi kepada Rasulullah. Kamu punya anak lain nggak selain Nu'man? Banyak ya Rasul. Nah, mereka kamu kasih apa enggak? Enggak, tapi mereka sudah mandiri. Yang anak pertama sudah nikah, sudah kerja, ini dah itu gitu. Nah, jangan kayak begitu. Nah, kenapa? Kata Rasulullah,
ya Bashir, alaka waladun siwa hadza, kamu punya anak selain Nu'man? Naam, iya ya Rasulullah. Aku lu wahabta lahum mithlal ladzi wahabta libnik hadza, apakah engkau berikan juga kepada anak-anakmu yang lain seperti yang kau berikan kepada Nu'man ini? La, mboten ya Rasul, tidak. Faqala fala tashhadni idzan fa inni la ushhidu ala jur. Kalau gitu dah jangan minta bantuan hukum ke saya nanti di hari kiamat, di hari akhir ya, jangan minta bantuan hukum kepada saya, jangan minta persaksian kepada saya. Nah, jadi Rasulullah memberikan layanan edukasi keluarga, memberikan layanan bantuan hukum, tapi hukumnya hukum akhirat ini. bukan hukum apa dunia. Nanti jangan menjadikan saya sebagai saksi bagimu. Kenapa? Karena kamu sudah nggak adil pada anak-anakmu. Nah, pada anak-anakmu lah ini. Berarti Rasulullah sampai memberikan edukasi terkait dengan manajemen keluarga tadi. Gimana ketika ada salah satu anggota keluarga yang pengen meminta sebagian harta ayahnya. Udahlah ya, perusahaan ini buat aku aja, kan ayah punya 5 perusahaan. Karena orang tua ini kadang adalah sedikit kecondongan kepada 1-2 anak, ya manusiawinya muncul. Mungkin anak pertama nggak begitu nggak begitu akrab. Nah, anak kedua mungkin beberapa ulahnya itu terkesan ngeselin orang tuanya. Akhirnya orang tuanya kesel sama anak kedua, sama anak pertama nggak terlalu akrab, sama anak terakhir wah disayang-sayang, di akrab. Akhirnya kan, nah nggak disadari ternyata refleks perasaan-perasaan itu diungkapkan secara lebih kepada perasaan sayangnya secara lebih kepada anak terakhir, tapi anak kedua, ketiga, ke pertama itu mungkin merasa iri akhirnya. Nah, di sini perlu ada Rasulullah memberikan itu dalam berinteraksi kepada para muzaki, memberikan layanan konsultasi terkait dengan manajemen keluarga supaya keluarganya muzaki itu utuh. Nah, tetap utuh. Nah, itu. Dan masih banyak lagi ya, edukasi, motivasi dan lain sebagainya yang diberikan oleh Rasulullah kepada para muzaki, dan yang nggak pernah ditinggalkan oleh beliau tentunya adalah doa keberkahan. Ya, doa keberkahan. Nah, makanya beliau selalu mendoakan, selalu menyisipkan doa ketika ada orang yang berzakat atau berinfak ya, atau bersedekah, dan itu memang perintah Al-Qur'an. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan doakan mereka yang bersedekah, yang berzakat, karena doamu itu betul-betul sakanun lahum, menenteramkan jiwa mereka. Nah, berarti satu layanan lagi yang diberikan Rasulullah kepada para muzaki, yaitu membuat para muzaki itu selalu tentram. Salah satunya adalah dengan doa. Nah, maka para amilin ini wajib pinter dungo. Dan dunga nih, dungo bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mendoakan para muzaki tadi itu. Pinter merefleksikan perasaannya terhadap para muzaki, perasaan bangganya pada muzaki, ya, pinter menyampaikan terima kasihnya mustahik yang telah dibantu ya kepada para muzaki, ya, kemudian juga aktif bersilaturahim mengunjungi para muzaki dan memberikan layanan-layanan seperti edukasi, konsultasi, motivasi, konseling dan sebagainya tadi, hingga sampai kepada keluarganya para muzaki terkait dengan manajemen keluarga itu tadi. Nah, tentu ada batasnya supaya tidak sampai kepada ikut campur urusan rumah tangga orang lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita memberikan edukasi, ya, layanan edukasi, konsultasi tadi, supaya keluarganya para muzaki itu tetap ayem, tentrem tadi itu. Dan yang terakhir tadi, selalu memberikan doa, khususnya doa keberkahan kepada para muzaki supaya hartanya barokah. Nah, di situ ada sahabat namanya Abu Aufa. Kemudian Rasulullah mendoakan ketika sahabat Abu Aufa ini mengirimkan sedekahnya bapaknya atas nama bapaknya. Ya Rasulullah, hadza shadaqatu abi. Ya Rasul, ini adalah sedekah bapak saya, mohon diterima. Oh, langsung Rasulullah doakan, Allahumma shalli ala ali abi Aufa. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah rahmat kepada keluarganya Abu Aufa. Nah, ini beberapa layanan yang diberikan Rasulullah ya kepada para
muzaki. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak sekali yang masih perlu kita pelajari tentunya, dari bagaimana cara-cara Rasulullah berinteraksi dengan para muzaki, para munfikin, para donatur, para dermawan, ya, para yang lain. Nah ini mari kita belajar untuk meneladani itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Ubaid untuk ilmunya. Semoga bisa menambah perbendaharaan ilmu buat bapak-bapak sekalian dan juga teman-teman semua tentang bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan muzaki. Salah satunya tadi adalah merefleksikan perasaan beliau kepada muzaki. Kemudian untuk selanjutnya juga beliau atau Nabi Muhammad juga memberikan hak-hak yang diperoleh kepada si muzaki tersebut, dan juga disertai juga dengan mendoakan muzaki agar beliau mendapatkan ketentraman hati dan juga lebih semangat lagi dalam beribadah. Baik, mungkin